Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ISO. ISO adalah The International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial di dunia. Tujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Saya akan menyebutkan beberapa jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001 atau International Certification merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau bidang yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu, produk, atau jasa yang dihasilkan. 2. ISO 14001 atau Environmental Management System adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk pendekatan manajemen yang terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Ketiga, ISO 22000 Food Safety Management System merupakan sebuah standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization yang berhubungan dengan keamanan pangan. Pada dasarnya, standar ini merupakan standar turunan dari ISO 9000. ISO ISP atau IS-27001 atau lengkapannya ISO IH-27001 banding 2005, yaitu Information Technology Security Techniques Information Management System Requirements adalah suatu standar sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh ISO dan IH pada Oktober 2005. Kelima, ISO atau TIS Certificate Company 16949 adalah teknis spesifikasi untuk sistem manajemen mutu di sektor otomotif. Menjadi salah satu standar internasional yang paling banyak digunakan dalam industri otomotif. Harmonisasi sistem penilaian dan sertifikasi dalam rantai pasokan otomotif global. Yang keenam, ISO atau IH 17025 International Organization for Standardization adalah standar utama persyaratan kompetensi untuk laboratorium, pengujian dan kalibrasi secara garis besar. Standar sistem manajemen ini terdiri dari 5 klausul, yaitu ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi persyaratan manajemen, dan persyaratan teknis. Yang ketujuh, ISO 28000 banding 2007 Manajemen Sistem Supply Chain adalah sebuah standar sistem manajemen yang telah dikembangkan secara khusus untuk perusahaan logistik dan organisasi yang mengelola operasi rantai pasokan. Yang kedelapan, ISO 5001 banding 2011 International Organization for Standardization adalah sistem manajemen energi. Persyaratan dengan petunjuk penggunaan merupakan sebuah spesifikasi yang dibuat oleh organisasi internasional untuk standarisasi untuk sebuah sistem manajemen energi. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan akan terjamin apabila perusahaan menetapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen masih terkait dengan poin nomor 1. Kepuasan pelanggan sangat penting karena akan membuat mereka lebih mempercayai perusahaan dan menjadi pelanggan yang loyal. 3. Jaminan kualitas sesuai standar internasional. Setiap perusahaan yang ingin memiliki standarisasi ISO harus melalui siklus pasti yang disebut PDCA. Yang keempat, hemat biaya. Dengan standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang dapat membantu menentukan kinerja perusahaan.
Kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Mengacu pada prinsip manajemen mutu, semua standar ditetapkan untuk dijadikan oleh semua karyawan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO adalah meningkatkan citra atau merek perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia.